Ya, saya melihat wajah ibu-ibu ini, saya ingat ibu saya. Anak ini Pak, Bu, lemah. Lihat ibu saya jujur saja saya menahan haru ya. Ini sambil lompat-lompat sedikit. Pernah suatu ketika saya diajak ibu saya pengajian seperti ini. Terus kemudian saya hilang. Jadi terpisah sama ibu saya. Kemudian saya nangis. Saya menangis. Kemudian saya ditolong oleh seseorang, saya lupa. Saya diminta nunggu ibu saya di warung bakso. Ya. Alhamdulillah sekitar 1 jam lebih setelah saya, ya namanya kerumunan gini kan suka hilang ya, ketemu. Barulah saya di situ sadar bahwa anak ini kadang-kadang kalau sama orang tua suka bandel. Disuruh mandi susah, ya kan Bu ya. Anaknya susah disuruh mandi apa enggak? Disuruh belajar susah. Apalagi sekarang senangnya main HP terus gitu ya. Nah kayaknya jamaah Nahdlatul Wathon ini anaknya enggak ada yang main HP ya. Bener kan ya, nggak ada yang main HP ya? Oh ada. Barulah saya sadar bahwa memang mau seberani apa kita, mau setinggi apa pangkat kita, mau sebesar apa pengabdian kita, mau sebanyak apapun uang yang kita punya, saya sebagai anak, kita ini bersimpuh di kaki ibu kita. Kita bersimpuh di ibu kaki kita, kita hormat sama ibu kita. Betul-betul Bu, saya terharu. Siang hari ini melihat wajah ibu-ibu semua ini, saya teringat ibu saya. Saya berasal dari keluarga petani, orang tua saya petani, sekolah tidak selesai, SD tidak lulus. Benar, ibu saya, orang tua saya bertani sampai dengan hari ini. Bapak saya masih bertani dan ibu saya masih bertani. Dari dulu sampai saya jadi wakil Menteri Pertanian, orang tua saya masih bertani. Diajak ke kota, diajak ke mall, masuk angin. Maunya pulang ke rumah. Jadi perempuan itu tangannya 1000. Ngurus anak iya, masak iya, nyuci iya, ke sawah iya, ya kan? Tepuk tangan untuk para perempuan kita yang hadir pada pagi hari ini. Semangat ibu-ibu semuanya. Semangat. Insya Allah. Saya sapa, ini bagi yang ibu-ibu, ada juga yang masih remaja. Yang di belakang masih remaja ya. Pesan saya kepada yang masih remaja, ini pengalaman saya pribadi, saya ini berasal dari orang susah. Orang susah itu modalnya hanya belajar. Tidak punya kenalan menteri, tidak punya kenalan wakil menteri, tidak punya kenalan jenderal, tidak punya kenalan dirjen, maka modalnya adalah belajar. Sudah belajar saja belum tentu berhasil, apalagi tidak belajar. Maka saya punya resep berdasarkan pengalaman saya. Saya karena saking fokusnya tidak ingin terganggu, saya ini adik-adikku semua tidak pernah pacaran. Ya tepuk tangan untuk saya, boleh ya. Pacaran sekali adalah istri yang saya nikahi. Nah, saya cerita sedikit bedanya laki-laki sama perempuan kalau sedang jatuh cinta. Maka saya larang ini, kalau bisa di usia muda jangan jatuh cinta. Kalau laki-laki jatuh cinta dengan perempuan, ibu-ibu semua, ya ini adik-adikku, laki-lakinya itu jadi semangat belajar, basketnya baik, ngajinya bagus, jadi dia
termotivasi untuk tampil baik, itu laki-laki. Kalau perempuan, begitu jatuh cinta, nggak doyan makan, nggak doyan tidur, nggak doyan belajar, nggak doyan ngapa-ngapain. Maka saran saya, fokus belajar berbakti kepada orang tua dengan memberikan nilai pelajaran yang baik, hafalan Quran yang baik, ngajinya baik, akhlaknya baik. Itu cara kita berbakti kepada orang tua kita, nggak ada cara lain. Yang saya hormati Umar Rois Am, Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Tepuk tangan boleh? Mari kita sama-sama berdoa kepada Umna Rois Am kita, semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, berikan panjang umur untuk senantiasa membersamai kita, membimbing kita dan membina kita menjadi insan-insan yang lebih baik untuk di masa-masa yang akan datang. Yang saya hormati sahabat seperjuangan saya dan saya menganggap sebagai guru saya, walaupun usia kami mungkin tidak terlampau berbeda, masih muda tapi kaya ilmu. Tentu saja ini menjadi penting bagi saya untuk senantiasa berguru kepada beliau, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Maulana Syekh Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Beliau memimpin Nahdlatul Wathon di usia 38 memulai. Dengan saya beda-beda tipis usianya, namun beliau berhasil dan memimpin 2.426 institusi pendidikan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara dan 6 negara yang lain dengan jumlah konstituen atau jumlah santri lebih dari 5 juta santri di seluruh dunia. Tepuk tangan untuk beliau. Mohon maaf, memang kalau masih muda itu larinya kencang. Larinya kencang, semangatnya besar, keinginannya besar, visinya besar, kerjanya banyak. Nah itu. Jadi tidak heran dan insya Allah saya yakin Nahdlatul Wathon di hari-hari, di bulan-bulan, di tahun-tahun yang akan datang akan jauh lipat ganda besarnya. Bisa? Bisakah Anda semua kita besarkan Nahdlatul Wathon menjadi organisasi yang disegani dunia? Bisa? Saya secara pribadi, saya Tuan Guru, izinkan saya menjadi santri, menjadi bagian dari keluarga Nahdlatul Wathon. Apakah diterima? Bukan Anda yang jawab Tuan Guru. Anda kan sama kayak saya ya, kan sama kayak saya, sama-sama santri. Diterima Tuan Guru? Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, kan sama-sama santri jadi sekarang ya. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathon, Raden Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsalis. Berdiri Mas, boleh? Tepuk tangan untuk beliau. Penggemarnya banyak di belakang itu ya. Sekali lagi saya ingatkan adik-adikku, suka boleh, tapi cukup di situ aja ya. Belajar lebih penting. Benar ini.
Kemudian yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon, sekaligus ini satu grup sama saya, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Hajah Lale Sifau Nufus. Ada? Oh lagi kunjungan ya. Saya datang kok nggak ada. Catat. Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Wathon sekaligus anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Umi Lale Yahutunafis. Terima kasih. Panglima Markas Pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, Tuan Guru Haji Solehudin. Terima kasih Tuan Guru. Ketua Perhimpunan Perani Nahdlatul Wathon, Adi Kusmawan. Saya hadir di sini ditemani oleh tenaga ahli Kementerian Pertanian, Brigjen Polisi Andi Herindra, terima kasih Jenderal, kemudian Pak Mujibur Rahman, Pak Sugeng Triyono, Direktur Hilirisasi Peternakan, kemudian Eselon 2 di Kementerian Pertanian, ada Kepala Dinas kalau tidak salah mewakili Gubernur mendampingi saya, kemudian tadi ada Budiah ya, ada ya Budiah ya. Oh, Budiah ini dari Kementerian Pertanian. Kenapa saya bawa dari Kementerian Pertanian? Supaya manakala ada aspirasi urusan pertanian dari Nahdlatul Wathon langsung bisa dikabulkan. Para masyayikh dan Tuan Guru Nahdlatul Wathon yang barangkali mohon maaf, ini kali pertama saya datang ke sini, barangkali ada yang belum kesebut namanya. Ini salam kenal dari saya, nama saya Sudaryono, saya adalah Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang adalah sahabatnya Tuan Guru Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Tepuk tangan untuk saya boleh? Ya. Tentu saja ini saya dibatasi waktu berapa lama ya? Bebas. Ya kira-kira saya nggak lama, cuman sampai jam 3 lah kira-kira ya. Ya. Bablas terus sampai maghrib. Ya. Tentu saja kita hadir di sini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Waktu zaman COVID, ya COVID. Ada yang kena COVID coba angkat tangan. Pernah kena COVID, angkat tangan aja. Banyak ya. Atau mungkin COVID tidak menyerang sini. Menyerang dia. Waktu zaman COVID, ada orang walaupun dia punya duit, dia tidak bisa masuk rumah sakit pada saat dia kena COVID. Bukan duitnya kurang, tapi karena rumah sakitnya sudah penuh. Mau beli tabung gas oksigen, bukan duitnya nggak ada. Orangnya bisa jadi punya uang, tapi kemudian tabung gas oksigennya yang nggak ada. Sehingga banyak di antara saudara, keluarga, sahabat, teman, tetangga, dan sanak saudara kita yang meninggalkan kita karena memang tidak mendapatkan pertolongan. Sekali lagi ada orang yang saya kenal punya cukup uang tapi dia tidak bisa mendapatkan pertolongan bukan karena nggak bisa bayar. Ini menandakan bahwa memang sehat lebih penting daripada yang lainnya. Maka saya ingin tanya kepada saudara semuanya, manakala Anda ditanya malaikat datang ke rumah Anda malam hari dibangun, hei bangun, kamu milih sehat atau milih duitmu yang banyak? Maka jawabannya adalah jawabannya adalah ada juga yang sehat dan duitnya juga banyak gitu ya. Maka tentu saja jawabannya dua-duanya ya, bukan salah satu. Pengennya sehat dan rezekinya lancar, duitnya banyak.
Maka saya doakan dan kita berdoa semua yang hadir di sini, Allah berikan kesehatan panjang umur. Dan Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberhasilan, dan rezekinya lancar, yang utang-utangnya lunas, yang dagang-dagangnya laris, yang bertani panenannya baik. Apapun yang diinginkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, satu kehormatan besar saya hadir di tengah-tengah saudara-saudara semuanya dalam keadaan baik. Saya diterima dengan sangat baik, ditunggu. Saya tahu undangannya jam 9 Tuan Guru. Mohon maaf, saya inginnya berangkat kemarin hari Jumat sehingga pagi-pagi sudah ada di sini. Namun apa sayang, kemarin saya dipanggil oleh Presiden, jadi kemarin saya tidak bisa berangkat. Hari ini sebetulnya saya juga ada rapat dengan Pak Presiden jam 2:30, jam 2:30. Tapi saya izin kepada Presiden, saya menghadiri acara Nahdlatul Wathon di NTB dan beliau mengizinkan. Selain itu, Bapak Presiden kita yang kita cintai, yang kita banggakan, Bapak Haji Prabowo Subianto menitipkan salam kepada seluruh masyayikh, khususnya pimpinan Nahdlatul Wathon, seluruhnya beserta seluruh jamaah. Salam hormat, salam takzim dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk Anda semuanya. Beliau mengatakan ke saya kan izin Pak, saya kalau boleh nggak saya besok, artinya hari ini yang acara ratas itu tidak hadir. Kata beliau, kenapa? Saya ada undangan Nahdlatul Wathon Pak, ribuan orang datang. Kata beliau, berangkat. Nahdlatul Wathon penting bagi saya dan Nahdlatul Wathon penting bagi NKRI. Saya ulangi, beliau mengatakan ke saya, Nahdlatul Wathon penting bagi saya dan Nahdlatul Wathon penting bagi Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Beliau mengatakan apa yang kira-kira bisa kita bantu, apa yang bisa kita sebagai pemerintah bisa sinergi, dari Yono laksanakan. Berangkat kau, berangkatlah hari ini. Sudah meruput jam 6 naik pesawat, ya pesawatnya delay, akhirnya baru jam 11.30 tadi kami sampai di sini. Sekali lagi Bapak Ibu semua, saya atas nama pribadi mohon maaf barangkali Bapak Ibu kemudian menanti-nanti saya. Saya rasanya merasa kurang pantas lah untuk dinanti-nanti oleh Bapak dan Ibu semuanya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sabar dan bersedia dan berkenan menanti saya. Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf barangkali kalau ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan. Tapi saya lihat semuanya gembira ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tuan Guru yang saya hormati, Maulana Syekh yang saya hormati, Masyayikh, pimpinan Nahdlatul Wathon yang saya hormati, para jemaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pemerintah Pak Prabowo ini baru 1 tahun. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin absen dulu. Yang di sini profesinya sebagai petani angkat tangan. Petani, ya. Wah, banyak, wah semua dong. Petani Bu. Yang nanemnya nanem apa? Nanem kangkung angkat tangan. Nanem padi angkat tangan. Nanem jagung angkat tangan. Waduh, ini berarti memang Tuan Guru mohon didata. Anda perlu apa? Nanti kita bisa kasih program ya. Waduh, memang NTB ini adalah salah satu lumbung pangan nasional. Dan NTB ini petaninya adalah anggota santri dari Nahdlatul Wathon semua ya. Nah, saya mau katakan bahwa misalnya di urusan saya, selama setahun Presiden kita
1 tahun loh ya. 1 tahun pupuk diberesi. Sekarang pupuknya tambah susah atau tambah mudah? Tenang. Yang merasa tambah mudah angkat tangan. Tambah mudah, yo jangan bohong lah. Yang susah mana ada? Nah, sebentar. Nah, yang susah itu bisa karena harganya nggak sesuai atau apa. Ini pupuk oleh Presiden sekarang sudah ditambah kuotanya, sudah disederhanakan distribusinya, dan harganya sudah diturunkan 20%. Maka saya minta ya, nanti dicek di NTB semua, Budiah, dicek semua. Petani di NTB, Nahdlatul Wathon, nggak boleh susah pupuk lagi. Nggak boleh. Kalau ada yang kurang-kurang, dilaporkan, kita beresi. Saya datang ke sini salah satu tujuannya adalah ketemu dengan Anda semua. Anda katakan apa adanya, kalau memang ada masalah, kita beresi masalahnya. Dan saya yakin dengan fasilitas Tuan Guru dan Masyayikh pimpinan Nahdlatul Wathon semua, kita bisa atasi masalah Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, coba saya ingin cek lagi, yang anak-anaknya sudah MBG angkat tangan. Oh, sini belum? Ya, sebentar. Aku tanya yang sudah angkat tangan. Sabar ya. Coba angkat tangan yang sudah. Yang sudah angkat tangan. Ini angkat tangannya belum apa angkat tangan sudah gitu. Coba yang bapak-bapak ini nggak ngerti, sudah ada apa belum nggak ngerti. Yang ngerti ibu-ibu. Bu, sudah apa belum? Yang belum angkat tangan. Oh, diku. Ya, oke. Memang Bapak dan Ibu semua sama adik-adik semua yang di sini sama kayak saya. Kita ini pasukan berani mati, takut lapar. Nah, ya kan? Berani mati, takut lapar. Jadi saya mau jelaskan sedikit. Orang di luar sana beropini, berpendapat, mengatasnamakan Anda semua, mengatakan MBG nggak perlu. Sekarang saya mau nanya, MBG perlu apa tidak perlu? Kenapa menjadi perlu? Nah, saya jelaskan kenapa menjadi perlu. Saya mau cerita tentang diri saya dulu. Saya boleh ya cerita, bukan mau nyombong, tapi saya ini ingin menjadi inspirasi bagi adik-adik dan termasuk bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya berasal dari kabupaten, anak desa, desa kecil. Orang tua saya nanam padi jagung, padi kedelai, padi kacang hijau. Jadi 2 kali padi, kemudian yang terakhir palawija. Pak, kok bisa anak orang tani, bapak orang tuanya petani, nggak sekolah, tapi anaknya bisa jadi wakil menteri, ya tinggi besar gitu badannya, ya wajah lumayan ganteng lah, ya kan. Tapi sudah punya istri, adik-adik ya, jadi enggak. Tepuk tangan untuk saya boleh, tepuk tangan untuk saya ya, biar ya. Karena gizi Bapak Ibu. Saya dari kecil, memang orang tua saya susah, tapi orang tua saya pelihara ayam petelur. Jadi setiap hari makan telur minimal 5 butir telur setiap hari, sampai bisulan. Bisulannya kalau di kepala, bisulannya di sini, di apa? Ya, Ibu yang ngomong, bukan saya ya. Maka gizi itu penting. Apa yang penting? Bukan gigi Bu, gizi ya. Bukan gigi. Gigi itu ini gigi ya. Gizi itu penting. Karena apa? Sekolah sebagus apapun kalau anaknya kurang gizi, maka penerimaannya nggak maksimal.
Saya, adik-adikku dari satu desa, saya kemudian sekolah SMA di Magelang, Taruna Nusantara, saya kemudian melanjutkan sekolah ke Jepang. Watashi wa Nihongo hanashimasu. Anatawa Nihongo hanashimasu ka? Oh, nggak ngerti ya toh, nggak apa-apa. Saya mau bilang ke adik-adik semua yang di belakang, kalau masih muda belajar apa saja bisa. Bisa, hanya mau atau nggak mau aja. Anda mau belajar bahasa Inggris bisa, belajar matematika bisa, hanya mau atau tidak mau saja. Maka saya punya resep adik-adikku yang di belakang, yang siswa-siswa, saya kan pernah SMA juga, SMA, SMP, kuliah, bahkan kuliah di negara orang, sekolahnya pakai bahasa sana, nulisnya pakai kanji, baca pakai kanji, ujian pakai kanji, dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, itu semua saya alami, saya lewati, dan saya masih juara di sekolah yang isinya negara asing itu. Apa resepnya Pak Wamen? Aku mau cerita ke adik-adik yang di belakang. Resepnya adalah ada istilah namanya the power of kepepet. Jadi the power of kepepet. Kalau orang sudah kepepet, maka orang itu jadi tambah kuat, orang itu jadi tambah pintar. Itu namanya the power of kepepet. Orang kalau sudah kepepet terpaksa, sudah pasti bisa. Maka saya ingin adik-adikku semuanya, pepetlah diri Anda sampai sepepet-pepetnya sehingga Anda belajar. Jangan biarkan Anda nggak sibuk. Anda harus sibukkan diri Anda dengan belajar. Kalau Anda merasa kurang sibuk, lakukan sesuatu yang positif. Ini resep dari saya sebagai kakakmu. Lakukanlah kegiatan dengan 3 alasan. 1 di antara 3 boleh, 2 boleh, syukur 3-tiganya. Lakukan kegiatan karena nambah ilmu, nambah duit, atau nambah pahala. Kalau dia nambah pahala, nggak nambah duit, nggak nambah ilmu, nggak apa-apa, berpahala. Dia tidak nambah pahala, tapi nambah duit, dan tidak nambah ilmu, nggak apa-apa. Syukur-syukur 3-tiganya. Nambah pahala iya, nambah ilmu iya, dan nambah duit. Kalau 3-tiganya ini tidak ada, maka sebaiknya dihentikan. Anda main game, nonton TikTokan seharian, nggak nambah pahala, nggak nambah duit, nggak nambah ilmu, maka hentikan. Itu yang saya lakukan. Begitu nganggur mau scroll TikTok, lakukan sesuatu. Udahlah, wudhu, sholat kah, zikir kah, ngafalin 1-2 ayat kah. Saya jujur, saya Tuan Guru bukan berasal dari keluarga yang dari kecil, misalnya dari lingkungan yang betul-betul betul-betul secara agama, budaya, santri, bukan. Saya tidak pernah di pondok pesantren. Bahkan saya pernah Tuan Guru sekolah ke Jepang, ditanya teman saya, orang Jepang yang nanya sama saya, Daryono, kamu itu Islam ya? Islam. Ya, saya Islam. Kamu Islamnya Sunni apa Syiah? Aku bingung Pak, aku Sunni apa Syiah ya? Kemudian aku jawab, kayaknya saya Syiah gitu. Hanya karena tidak tahu. Ya, ternyata kita semua ini bukan Syiah, tapi kita semua ini menjalankan agama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bersama dengan Anda semua, kita semua di Nahdlatul Wathon, kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segitunya. Dan sekarang ini saya nyantri di pondok pesantren YouTube. Ya. Nonton ceramahnya Tuan Guru, kemudian Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama NU, dan lain-lain. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, terkhusus pimpinan Nahdlatul Wathon yang saya banggakan, intinya pemerintah telah berbuat sesuatu, telah berbuat banyak. Tadi kita singgung terkait MBG. Orang mengatakan di luar sana banyak orang yang tidak tahu susahnya orang susah, kemudian bikin pernyataan di media mengatasnamakan orang-orang yang susah. Kemudian seolah-olah mengatasnamakan rakyat, seolah-olah tidak butuh ini dan tidak butuh itu. Maka yakinlah bahwa Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto ini, 1, usianya sudah senior,
fisiknya masih bagus, sehat walafiat. Insya Allah kita doakan panjang umur dan sehat selalu untuk Pak Presiden kita, dan tidak nyari apa-apa lagi. Maka MBG itu kemudian dikerjakan. Belum lagi perbaikan sekolah, belum lagi sekolah rakyat, belum lagi pupuk, belum lagi irigasi, belum lagi lain-lain, bansos dan seterusnya. Kalau memang dalam setahun ini masih ada yang kurang, kita perbaiki. Bukan berarti yang kurang, yang sedikit, yang jelek, yang sedikit tadi dibesar-besarkan seolah-olah kondisinya semua jelek semua. Kan enggak. Koruptor yang banyak ditangkap setelah Pak Prabowo ini banyak apa sedikit? Banyak. Dihukum karena korupsi itu merugikan rakyat. Jadi yakinlah bahwa Nahdlatul Wathon, masyarakat NTB, terkhusus Nahdlatul Wathon yang kemarin sekali lagi saya berjuang bersama Tuan Guru, kita semuanya mencintai Pak Prabowo dan kita termasuk orang yang mendoakan dan bergerak untuk beliau menjadi presiden. Maka kita selain mendoakan beliau panjang umur, kita juga mendukungnya secara moral. Kita doakan, kita dukung. Sekali lagi Bapak Ibu semua, kalau ada hal-hal yang masih perlu kita tindak lanjuti, apakah pupuknya susah, irigasi yang susah, bibitnya yang susah, bansosnya yang nggak nyampe dan lain-lain, tolong kasih tahu saya. Gampang, silahkan mekanisme Nahdlatul Wathon, mekanisme Hizbullahnya dipakai, misalnya lapor Pak Tuan Guru, intinya saya siap untuk memfollow up semua persoalan, permasalahan dari masyarakat NTB semuanya. Ya. Kita adalah orang baik, insya Allah. Orang baik itu selalu berkumpul dengan orang baik. Maka kita insya Allah adalah orang baik dan kita ngumpuli orang baik yang namanya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Maka niat baik dari Bapak Presiden ini tidak boleh kemudian nyala apinya itu kemudian mengecil. Kita harus tambah dan besarkan nyala api ini sehingga perjuangan kita mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya itu bisa kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Orang tua boleh susah, orang tua kita boleh susah, kakek nenek kita boleh susah, tapi anak dan cucu kita tidak boleh susah sama susahnya dengan kita. Orang tua boleh mungkin nggak sekolah, orang tua boleh mungkin tidak pintar, tapi anak-anaknya tidak boleh tidak pintar, harus pintar semua. Kita hidup itu untuk menghidupi. Tujuan orang hidup adalah salah satunya adalah membuat atau menciptakan keturunan, dan keturunan harus lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Maka saya sangat mengagumi sosok pendiri Nahdlatul Wathon yang adalah pahlawan nasional dari NTB, Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Saya sangat mengagumi beliau. Bagaimana beliau di tahun itu sudah mencanangkan, sudah melihat bahwa memang sekolah pendidikan, baik itu pendidikan akhlak maupun pendidikan agama, akhlak maupun pendidikan formal menjadi penting. Bayangkan kita hadir di sini mengenang beliau, kita hadir di sini mengagumi beliau, dan kita hadir di sini juga saya khususnya berusaha untuk meneladani apa yang beliau sudah kerjakan. Beliau mengerjakan sesuatu yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya saat itu, tapi bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bukan hanya keluarganya yang dekat, tapi untuk seluruh masyarakat. Bukan hanya untuk masyarakat, tapi masyarakat secara umum, masyarakat yang beliau kenal dan juga masyarakat yang tidak barangkali mengenal beliau. Membuat lembaga pendidikan, bahkan lembaga pendidikannya bertahan dan besar sampai dengan hari ini dan memiliki manfaat yang besar bagi generasi-generasi setelah beliau wafat.
beliau sudah tidak ada pun manfaatnya terus mengalir. Maka kita sama-sama berdoa semoga beliau senantiasa mendapatkan yang terbaik, ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, dan kita bisa meneladani, kita bisa bukan hanya mengagumi tapi kita juga bisa meneladani keteladanan beliau.